Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Halimah. Video ini memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis dosen pengampu Ibu Hajah Yuliani Khalifah MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi pertama hingga 7. Yang pertama yaitu tentang keimanan. Saya di sini akan membacakan hadis tentang rasa malu sebagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marru ala rajulin minal ansori wa huwa ba'idu akhahu fi haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa inna haya'a minal iman. Artinya Ibnu Umar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat atau melewati seorang lelaki dari kaum Ansor yang sedang menasehati saudaranya karena malu. Maka Nabi SAW bersabda, biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Di sini jelasnya bahwa kita tahu rasa malu ialah salah satu sifat yang ada pada setiap manusia. Sekaligus rasa malu ini merupakan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kadar malu yang dimiliki oleh setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang tidak pemalu, ada juga yang agak-agak pemalu. Nah, dalam Islam ini sangat mengakui keberagaman setiap orang, terutama dalam sifat malu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini bahwa rasa malu sebagian dari iman. Namun, rasa malu yang dimaksud dari hadis ini bukan dalam arti bahasa, melainkan rasa malu ketika melakukan kejelekan. Ketika kita melakukan kejelekan, kita harus malu, kita harus langsung memperbaiki diri. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Ketika kita mau menasehati teman, kita jangan malu. Nasihatilah teman kita ketika melakukan kesalahan atau melanggar hal-hal yang tidak baik. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Saya akan membacakan hadis tentang cinta sesama muslim sebagian dari iman. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, artinya Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk seseorang beriman di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita sebagai umat muslim pastinya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satunya ialah kita pastinya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, namun hadis ini bukan berarti seseorang yang tidak mencintai saudaranya dengan mencintai dirinya sendiri bukan berarti dia tidak beriman, karena keimanan itu ada pada setiap orang. Yang mengetahui hanya dirinya sendiri. Nah, dengan adanya kita saling menyayangi, mencintai sesama saudara kita pastinya akan menumbuhkan suatu silaturahmi yang sangat bagus. Juga ketika saudara kita sedih, kita ikut menghiburnya. Ketika bahagia, kita juga harus ikut bahagia. Ketika ada musibah, kita membantu. Nah, kemudian materi yang ketiga itu tentang persaudaraan. Saya akan membacakan hadisnya, persaudaraan muslim. Hadis Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasad idastaqa udhun tada'a sa'iru jasadi bisahari wa humma. Artinya, An-Nu'man bin Bashir berkata, Nabi SAW bersabda, Anda akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta mencintai pergaulan mereka sebagaikan satu badan. Jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah kepada lain-lain anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak dapat tidur. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini bisa menggambarkan hakikat hubungan
antara manusia kaum muslimin yang begitu eratnya menurut Islam. Nah, hubungan antara mereka dalam hal kasih sayang, mencintai, pergaulan, di, diibaratkan hubungan antara anggota badan yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang saling yang itu tuh akan saling menguatkan, saling membutuhkan, saling merasakan, dan tidak dapat dipisahkan. Nah, begitu pula dengan hubungan kita sesama saudara kita. Kemudian dalam hadis ini dinyatakan bahwa antara seorang mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan bangunan yang saling melengkapi. Nah, ketika kita itu harus saling melengkapi sesama saudara kita ya. Kemudian sehingga bangunan ini akan dapat berdiri dengan kokoh dengan salah satu komponennya tidak ada ataupun rusak. Nah, jadi hal itu menggambarkan betapa kokohnya hubungan antara sesama umat Islam. Kemudian ada materi yang keempat, yaitu tentang ikhlas beramal. Saya akan bacakan hadis niat motivasi beramal. Yaitu saya akan membacakan ikhlas beramal. Saya akan membacakan tentang kebajikan. Saya akan membacakan menjauhi perbuatan riya atau syirik kecil. Nah, An Mahmud Lubadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum asirku asgharu ar-riya'u. Artinya, dari Mahmud bin Lubai berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara kamu adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Di sini bahasanya riya adalah usaha dalam melaksanakan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena niat atau karena Allah, namun tujuannya ialah hanya untuk dilihat orang, ingin dipuji orang, untuk kemasyhuran, mendapat pujian ya, harapan-harapan yang selain dari Allah. Jadi niatnya itu bukan karena Allah, bukan karena lillah. Nah, sebagaimana telah tersinggung dalam bahasa niat, orang yang beribadah dengan riya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, hal ini karena ibadahnya tidak murni karena lillah. Kemudian ada materi yang kelima, yaitu tingkah laku terpuji. Nah, sini saya akan membacakan tingkah laku terpuji tentang kejujuran. Pentingnya kejujuran. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fuzuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Artinya, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dapat menjamin satu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi mereka yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Nah, di sini dijelaskan bahwa kejujuran ya, hadis ini menerangkan 3 perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah bagi mereka yang memilikinya.
Tentu saja ketiga perilaku ini diiringi dengan kebajikan lainnya yang telah ditentukan Islam. Ketiga perilaku tersebut yaitu tadi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Nah, terkadang ketika kita tahu hal sesuatu sudah pasti gitu ya, ilmunya kita sudah lebih, namun terkadang terjadi perdebatan antara mungkin dengan orang yang istilahnya mengurangi kewajiban dan karena kebodohannya. Nah, kita tidak bisa berdebat dengan orang seperti itu itu tidak karena itu hanya akan debat dengan itu dengan cara mencela, pasti dengan ucapannya sekalipun orang yang mendebatnya tidak akan tahu persis permasalahannya. Nah, mungkin yang orang kita debati itu misalnya kurang atau tidak mengenal persis permasalahan apa yang dibahasnya gitu. Kemudian yaitu kedua yang dibahas dari sini yaitu orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Jadi berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Jadi ketika kita bergurau, jangan sampai kita berdusta. Kita jangan sampai berdusta dalam hal apapun. Nah, Islam sangat menghargai dengan bersifat jujur walaupun dalam bercanda. Jadi ketika kita bercanda itu kita harus tetap menanamkan sifat jujur pada diri kita. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang baik pun dipekertinya. Nah, sifat lainnya meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pandangan manusia adalah akhlak terpuji ini. Nah, selain salah satu risalah Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dalam membina akhlak terpuji, Rasulullah memberikan suri teladan, bukan sekedar memberikan anjuran atau perintah pada umatnya. Itulah salah satu sebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Beliau memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang dikagumi kawan maupun lawannya. Nah, kemudian materi yang ke-6 yaitu tingkah laku tercela. Nah, tingkah laku tercela di sini saya akan bacakan hadisnya tentang berburuk sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdzabu kahadis wala yahassasu wala yatajassasu wala tanajasu wala tahasaudu wala taba'adu aula tadzabaru wa kunu ibadallahi ihwana. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari berburuk sangka, sebab berburuk sangka itu berdusta-dusta cerita atau berita. Jangan menyelidiki, memata-matai atau mengamati hal-hal orang lain. Jangan tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain. Jangan hasut-menghasut, jangan membenci-membenci, jangan belakang membelakangi, dan jadilah kalian sebagian hamba Allah itu saudara. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa bahasan yang dapat dijelaskan secara singkat. Nah, mungkin larangan berburuk sangka. Nah, berburuk sangka itu apa sih? Nah, berburuk sangka itu seseorang menyangka seseorang berbuat kejelekan, padahal kita tidak tahu jelas apa sih sebab-sebab yang memperjelas tanggapannya itu, sangkaannya itu apa sebenarnya. Perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ini berarti dia telah melakukan atau berbuat dosa. Kemudian larangan menyelidiki dan memata-matai. Nah, di sini menyelidiki atau memata-matai orang lain atau aib orang lain yang seharusnya kita itu tidak perlu tahu memata-matai orang lain. Yang apa itu buat apa sebenarnya? Itu jika itu tidak boleh karena nah, bisa juga dibolehkan menyelidiki orang lain namun demi kemaslahatan masyarakat. Misalnya menyelidiki dan memata-matai orang yang akan mencuri, membunuh. Nah, kita itu wajib. Tapi ketika kita melakukan orang lain yang sedang melakukan kebaikan atau kepribadiannya, kita harus menyelidiki buat apa gitu ya. Kemudian ada larangan menawar
untuk menjerumuskan orang lain. Nah, maksudnya di sini menawar untuk membeli suatu barang, tetapi bukan untuk membelinya, melainkan agar orang lain tuh ikut membelinya gitu ya, melihat barang itu. Biasanya penjual orang yang menawar telah ada penjaminan sebelumnya, jadi kayak ada perjanjian. Kemudian yang keempat, larangan hasud. Nah, arti hasud itu secara umum iri hati, yakni menginginkan agar kemuliaan atau kesenangan yang dimiliki orang lain itu lenyap. Nah, ketika kita iri hati itu ketika melihat teman kita bahagia, kita merasa iri, kita ingin menghancurkan kebahagiaannya gitu ya, jangan sampai. Nah, sudah jelas bahwa iri hati itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus diketahui bahwa sifat hasud atau iri ini pasti dimiliki oleh setiap orang karena berasal dari nafsu. Nah, jadi kita harus bisa menjaga hawa nafsu kita agar terhindar dari sifat iri atau hasud. Nah, itu. Kemudian perintah merekatkan persaudaraan. Nah, hadis ini memerintahkan saling mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Nah, sebagaimana kuatnya persaudaraan dengan sedarah. Nah, saudara. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, materi yang ketujuh, yaitu larangan menimbun dan monopoli. Nah, di sini saya akan membaca hadis tentang larangan menimbun barang pokok. Nah, larangan menimbun barang pokok. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'mar ibnu Abdillah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtakiru illa khatib. Artinya, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menimbun makanan pokok melainkan ia berdosa. Nah, di sini bahwasanya menimbun artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi kepada penduduk mereka yang sangat membutuhkan. Nah, jadi biasanya ini barang-barang yang ditimbun adalah barang-barang yang sedang melimpah dan harga murah. Nah, kemudian ketika barang sudah jarang dan harganya tinggi, kemudian si penjual ini atau yang menimbun barang ini mengeluarkan barangnya dengan harga tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang berlipat. Walaupun harganya tinggi karena adalah kebutuhan yang memperoleh, maka membeli sangat membutuhkan biasanya barang kebutuhan pokok ya, misalnya yang sangat dibutuhkan. Jadi mau tidak mau ketika mahal harganya melambung tinggi harus pasti tetap dibeli karena itu kebutuhan pokok. Nah, maka yang sangat terpaksa pembeli pun membelinya. Nah, dalam hadis ini tidak dijelaskan jenis barang apa yang dilarang untuk ditimbun sehingga kalangan ulama itu berbeda pendapat. Nah, itu kemudian jadi di antara mereka itu ada yang berpendapat bahwa diharamkan menimbun barang apa saja yang memudaratkan orang lain. Nah, itu yang diharamkan menurut salah satu para ulama. Nah, salah satunya adalah Abu Yusuf yang menyatakan bahwa barang apa saja yang ditimbun akan menyebabkan kemudaratan kepada manusia, walaupun barang tersebut emas dan perak itu tetap haram. Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama. Terakhir dari Hanabilah Ibnu Abidin Syukani dan sebagaimana ulama Malikiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi 1 hingga 7 tentang hadis-hadisnya tadi yang sudah saya jelaskan beserta maknanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.